Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Halo guys, jumpa lagi. Di video kali ini, saya mau lanjutin episode 10 Sakamoto Days Part 2. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung aja kita bahas. Pada episode 9, saat ujian akan diakhiri dan Shinaya yang dianggap telah menyalahi peraturan akan dihukum, Shinaya yang tadinya hanya diam saat diringkus, mendadak menjadi agresif dan menyerang semua orang. Saat Ketua Uzumi menghimbau agar semua pergi menyelamatkan diri, Shin justru dengan keberanian yang mengagumkan tetap bertahan. Walaupun sesungguhnya yang dia lawan itu adalah Gaku, salah satu tangan kanan dari Usuke. Gaku yang memperalat tubuh Shinaya layaknya sebuah robot. Sementara Gaku di kejauhan sana terkekeh senang saat menyaksikan semua adegan itu. Shin, Mafuyu, dan Toramaru secara serentak menyerang Shinaya. Shin yang biasanya bisa memprediksi setiap gerakan yang akan dilakukan oleh lawan, seketika sadar jika dia sama sekali tidak bisa membaca gerakan orang tersebut. Saat pertarungan masih berlangsung, muncullah Kaji di tempat itu. Dia pikir dia sudah datang terlambat. Telinganya yang tajam tidak bisa mendengarkan detak jantung Shinaya. Apakah orang ini sedang tertidur? Mustahil. Tapi aku mendengar sesuatu seperti sebuah alat. Ada yang aneh di sini. Kaji masih menganalisa pergerakan Shinaya. Dia ingin memberitahu kepada Shin dan kedua temannya bahwa orang ini sedang tertidur. Tapi dia ragu karena itu mungkin akan terdengar gila. Jika dugaannya keliru, pasti akan sangat memalukan, pikirnya. Toramaru melemparkan kapaknya ke arah Shin untuk dipakai sebagai senjata. Shin segera mengayunkan kapaknya ke leher Shinaya, tapi meleset. Toramaru yang menyaksikan semua itu hanya bisa berdesah. Hampir saja. Secara mendadak, Shinaya menghentikan gerakannya dan memegangi kepalanya. Ketiga lawannya jadi keheranan melihat hal itu. Shin berkata, "Apa ada yang berhasil melukainya? Mungkinkah aku?" Mafuyu juga bertanya-tanya. "Aku?" tanya Toramaru. Sementara di markasnya, terlihat Gaku juga sedang memegangi kepalanya. Kashima yang melihatnya menjadi heran dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Kashima, ruang gerakku terlalu terbatas," jawab Gaku. Shinaya melakukan gerakan sama persis dengan gerakan Gaku. Itu terlihat agak lucu karena seperti gerakan pantomim. Shin yang melihat hal itu segera berkata, "Kurasa ini adalah kesempatan kita." Sementara itu, di markas Mr. X, Kashima yang melihat apa yang dilakukan Gaku kembali berkata, "Jangan melakukan hal yang berlebihan dengan tubuh Shinaya, Gaku." Kalau dipikir-pikir, siapa sih sebenarnya orang ini? Lelap sekali tidurnya. Dia sudah tidur sepanjang hari tahu. Gaku menjawab, "Itu anak baru yang kami rekrut beberapa hari yang lalu," jawab Kashima. "Susah tahu mencari orang sepertinya. Tidak banyak orang di luar sana yang memiliki fleksibilitas tubuh yang cocok denganmu." "Begitu ya? Boleh juga rekrutanmu kali ini." "Aku itu melakukan perekrutan secara online," Kashima menjelaskan. "Kalau begitu, bagaimana jika kita fokuskan perekrutan orang secara online saja?" Gaku berkata sambil melompat. "Apa?" Kashima memegang bahu Gaku dan mengguncang-guncangkannya. "Bisa melakukan interview secara langsung adalah hal yang paling penting, Gaku. Bos bilang, kapasitas manusia adalah aset yang terpenting." Oke, sahut Gaku. "Aku hanya perlu terus bertarung dengan mereka. Lalu, siapapun yang bisa bertahan, kita bisa merekrutnya." Di arena pertempuran, terlihat, walaupun dikeroyok 3 orang, ternyata memang kekuatan Shinaya lebih unggul. Ketiganya dihajar habis-habisan. Saat Shin hampir terkena tendangan kaki Shinaya, berkelebat bayangan seseorang menyambar tubuh Shin. Ternyata orang tersebut adalah Kaji.
Kaji datang di saat yang tepat menyelamatkan Shin. Kaji yang sadar bahwa orang itu bukanlah lawan mereka, meminta Shin agar segera pergi dari tempat itu. Mafuyu yang sudah babak belur dan dengan susah payah mencoba bangkit berdiri, teringat dengan perkataan Shin yang tidak akan mau mundur. Kaji memegang bahu Mafuyu dan berkata, "Ayo pergi." Mafuyu segera berseru ke arah Shin, "Akan kubuat kau menyesal. Tolong tarik kata-katamu, Shin." Melihat Shin yang masih tegar berdiri, Kaji membatin dalam hati. Bagaimana bisa dia setegar itu, sedangkan aku selalu takut membuat kesalahan kecil. Lalu bagaimana bisa dia setegar ini saat menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya? Padahal dia adalah peserta ujian yang sama denganku. Meski mereka dihajar habis-habisan, kenapa mereka begitu keren? Aku jadi malu. Saat Kaji masih terpaku, mendadak Shin berkata, "Maaf, tapi aku bisa membaca pikiranmu. Aku bisa mendengar semua ucapanmu tadi. Dengar baik-baik. Jika kau merasa malu, bukankah akan lebih baik jika melangkah ke depan dan keluar dari zona nyaman?" Ya, Kaji berbisik lirih. Kuharap juga begitu. Aku punya ide. Mendadak Kaji berkata, "Apakah kalian mau mendengarnya?" Shin menjadi keheranan dan bertanya-tanya dalam hati. Apa maksudnya? Adegan beralih di mana Sakamoto sedang terpana saat dia melihat munculnya seekor rusa dari balik pepohonan. Awalnya dia mengira itu adalah si orang bertopeng rusa yang waktu itu. Akira mendekat ke arah rusa tersebut dan berseru, "Besar sekali rusa ini." Rusa tersebut tampak jinak saat Akira mencoba memegang dan mengelus kepalanya. Sakamoto jadi teringat akan keadaan Shin. Apakah ia baik-baik saja, pikirnya dalam hati. Kaji berkata, "Aku punya ide. Apa kau mau membantu?" Di markasnya, Gaku merasakan penglihatannya di sebelah kiri agak kabur. "Gaku, jangan terlalu memaksakan tubuh Shinaya. Aku cukup yakin bahwa Shinaya sedang dikendalikan oleh orang lain yang entah berada di mana." "Hah? Dari mana kau bisa mengetahuinya?" tanya Shin. "Dari suaranya," jawab Kaji. "Aku mendengar sesuatu yang berasal dari kacamatanya," Kaji melanjutkan. Shin kaget. "Apa? Bagaimana bisa?" Di markas Mr. X, Gaku juga melihatnya. Ia berkata kepada Kashima, "Ada orang yang menarik di sini, Kashima." Kaji yang melihat gelagat Shinaya segera mendorong tubuh Shin ke samping sambil berkata, "Dia akan menyerang." Dan benar saja, Shinaya menerjang ke arah tempat Shin tadi berdiri. Kaji dan Shin berhasil lolos dari serangan itu. Kaji melihat bahwa gerakan Shinaya agak sedikit ngelek. Tak heran dia bisa menghindari serangannya. Shin yang merasa keheranan melihat Kaji bisa menghindari serangan Shinaya berseru, "Hei, bagaimana kau bisa menghindari serangannya? Dan apa maksudmu mengatakan ngelek?" Mereka berdua telah berada di depan mulut sebuah goa. Kaji menyadarinya dan berkata dalam hati, "Sebuah goa? Baguslah." Kaji kaget saat mendengar perkataan Shin barusan. Apa aku mengatakannya terlalu keras? Shin kembali berkata, "Kan sudah kubilang, aku ini bisa membaca pikiranmu. Aku seorang peramal." Muka Kaji memerah. "Aku sangat malu," katanya sambil menunduk. "Lupakan soal itu," bentak Shin. "Kurasa alat yang dipakai Shinaya belum terlalu sempurna dan menyebabkan sedikit ngelek." Kaji bergumam. "Apa maksudmu?" Shin kembali bertanya. "Aku bisa mendengar suara operatornya meski sangat lemah. Jika si operator melancarkan sebuah pukulan, maka selang 0, detik kemudian Shinaya juga akan mengikutinya. Jika aku bisa memanfaatkan waktu lag tersebut, maka aku bisa memprediksi pergerakannya.
Tapi jika aku sendirian, maka aku hanya bisa menghindari tanpa bisa berbuat banyak. Andai kau bisa, maksudku, Kaji tidak meneruskan ucapannya. Tapi kan aku tidak bisa mendengarkan isi kepalamu, Shin memotong perkataan Kaji. Aku tahu, jawab Kaji. Tapi kau kan seorang peramal. Benar, tepat sekali. Jika aku membaca pikiranmu, maka kita berdua bisa membaca pergerakannya, Shin berseru. Di sebelah sana Gaku melompat lurus ke depan. Telinga Kaji dapat mendengar melalui kacamata Shinaya, dan dia berkata, dia berniat melancarkan pukulan ke depan. Kaji segera menghindar ke samping, tapi malah membuat Shin yang terlambat bergerak. Ia terkena tinju tepat di wajahnya dan terlempar jatuh. Kaji berseru, "Apa yang terjadi? Harusnya kau sudah membaca pikiranku, kan?" Shin mencoba berdiri sambil memegangi mulutnya yang mengeluarkan darah akibat terkena pukulan Shinaya. Sepertinya waktu yang dibutuhkan Kaji untuk menerjemahkan gerakan lawan ke dalam pikirannya terlalu lama. Terdengar Kaji berseru, "Awas, dia menuju ke arahmu." Dan kembali Shin terkena serangan dari Shinaya. Di seberang sana Gaku berkata, "Apa-apaan mereka ini? Kupikir mereka akan melancarkan sebuah serangan." Kaji yang menyaksikan Shin kembali terkena serangan mendesak putus asa. Ini tidak akan berhasil. Apa yang harus kulakukan? Shin terkapar di atas tanah. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Jika diingat-ingat, hal ini pernah terjadi sebelumnya. Shin berusaha mengingat-ingat. Penglihatanku pernah terganggu saat terkena racun. Tapi Tuan Sakamoto, dia bisa membaca pergerakan lawan dan memberitahukannya padaku. Bisa dibilang, kejadian waktu itu sungguh luar biasa. Andai saja Kaji bisa lebih cepat menerjemahkan gerakan lawan seperti Tuan Sakamoto, maka dia mungkin bisa memberitahuku secara lebih cepat. Tidak, bukan gitu. Shin lantas teringat ucapan seorang kakek, 5 menit adalah batas maksimalmu. Tapi, jika kau ingin mati, pakai saja sesukamu. Dengan susah payah, Shin mencoba bangkit berdiri. Berdiam diri mendengarkan sebuah instruksi tidaklah keren. Aku harus mengambil inisiatif, tekadnya. Aku akan melampaui batasanku. Sekali ini, dia berhasil menghindari serangan Shinaya. Di seberang sana, Gaku berseru gembira. Wah, bagus. Aku harus bisa memprediksi pikiran Kaji selangkah lebih maju. Shin memang bisa menghindari serangan-serangan Shinaya. Tapi dia juga tidak tahu, entah sampai berapa lama ia bisa menggunakan kemampuan memprediksinya. Di seberang sana, Gaku berkata, "Kashima, tolong bawakan benda itu untukku ya." Gaku merasa kesenangan dengan permainan yang dia buat itu. Kashima menegurnya, "Gaku." Pertarungan semakin seru. Shin yang masih bisa menghindari serangan Shinaya menoleh ke arah Kaji yang seperti sedang berdiam diri. Ia tidak tahu jika saat itu Kaji sedang mendengarkan suara si operator lewat kacamata Shinaya. Kaji begitu fokus sampai Shin memperingatkannya. "Hei Kaji, jangan berdiam diri di sana." Kaji mengangguk. "Oke, aku mengerti sekarang." Kaji segera melompat dan menyerang Shinaya. Dan gerakannya persis seperti gerakan Shinaya yang dioperasikan oleh Gaku. Shin terpana melihatnya. Di seberang sana, Gaku juga merasakan serangan Kaji. Dia menggumam. "Itu gerakanku tadi." Mendadak, Kaji berseru gembira. Aku bisa mendengar suaramu." Shin membatin. Hanya dengan suara, ia bisa meniru serangan orang itu. Oh iya, aku hampir lupa. Seperti Toramaru, dia kan juga seorang peserta rekomendasi. Ini akan segera selesai, pikir Shin dengan penuh harap.
Tunggu, kenapa kau tidak melakukannya sejak awal? Shin bertanya kepada Kaji. Karena aku membutuhkan semacam konsentrasi. Dan akhirnya, aku bisa berkonsentrasi saat kau tengah memancing perhatian lawan, jawab Kaji. Sementara di seberang sana, Kasima yang juga mendengar semua ucapan mereka yang sedang bertarung, berkata dengan nada mencemooh. Suara, bodoh banget. Kita bisa memainkan musik atau semacamnya. Tidak perlu Kasima, Gaku nyeletuk. Karena lagumu jelek semua. Apa kau bilang? Kasima berseru kesal. Aku menyadarinya saat kau bernyanyi beberapa hari yang lalu. Kita itu punya selera musik yang berbeda, tahu? Jawab Gaku acuh tak acuh tanpa menoleh. Berani sekali kau menghina musik terbaik era Heisei, seru Kasima. Selain itu, ini mulai menarik. Jadi kumohon, jangan mengacuhkannya. Gaku memotong perkataan Kasima. Di arena pertempuran, terlihat Shinaya mulai kehilangan keseimbangan tubuhnya dan mundur ke belakang. Shin yang melihat mundurnya Shinaya itu adalah untuk menyeimbangkan tubuhnya kembali. Kaji berkata, percuma. Apa kau tidak mendengar suara menggema di sana? Itu adalah ruang lingkup geraknya. Mundur satu langkah, lalu ke kanan, maka dia terbentur tembok. Di seberang sana, Gaku nyeletuk. Jangan remehkan aku. Lalu ia membuat gerakan memukul tembok di sampingnya. Sementara di sana, Kaji yang sudah memperhitungkan gerakan Shinaya segera menerjang ke arah Shinaya bersamaan dengan Shin. Maaf Kasima, sepertinya aku akan melukai tubuh Shinaya. Gaku berkata sambil melakukan gerakan serangan mematikan. Hentikan, Kasima berseru. Sementara di arena pertempuran, Shin melihat Kaji diserang secara mendadak hingga muntah darah. Kaji! Shin berteriak khawatir. Begitu juga saat giliran Shinaya menghampirinya, Shin tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa memohon dalam hati. Kumohon, jangan sekarang. Kami tidak bisa mengalahkannya. Matilah kami. Di saat genting itulah, mendadak sesosok tubuh berkelebat menghadang serangan Shinaya. Tuan Sakamoto, seru Shin terkejut. Sosok tubuh yang ternyata Sakamoto itu berdiri tegak di samping Shin. Ia bertanya pada Shin, apa kamu baik-baik saja? Di seberang sana, Kasima juga terkejut saat melihat kemunculan Sakamoto yang tiba-tiba. Itu kan Sakamoto. Apa yang dia lakukan di sini? Dia berseru ke arah Gaku. Gaku, orang ini pembunuh bayaran legendaris kan? Gaku memotong perkataan Kasima. Sebelumnya, aku pernah bertemu dengannya saat di CAA. Aku selalu berharap akan hadirnya kesempatan untuk bertarung dengannya. Sakamoto yang melihat orang-orang yang terkapar dan terluka bertanya kepada Shinaya sambil tangan kiri menekan punggung belakangnya. Gerakan yang sama persis saat Shin ingin melawan Toramaru. Apa kau yang melakukan semua ini? Shinaya tidak menjawab. Tentu saja ia masih tertidur dan tubuhnya sepenuhnya sedang dikendalikan dari jarak jauh oleh Gaku. Shinaya menimang-nimang batu kecil di tangannya dan melemparkannya ke arah Sakamoto yang ditangkis dengan mudah oleh Sakamoto. Shinaya maju dan menyerang Sakamoto. Saat menangkis pukulan dari Shinaya, Sakamoto merasakan ada hal yang tidak wajar pada pergerakan tubuh Shinaya. Ia menoleh ke belakang dan berkata kepada Shin, bawa dia dan menjauhlah dari sini. Jadi Shin melihat ke arah Sakamoto. Maksudku, aku percayakan yang di sana kepadamu, lanjut Sakamoto sambil mengacungkan ibu jarinya. Melihat hal itu, Shin segera paham apa yang dimaksud oleh Sakamoto. Shin segera menyambar tubuh Kaji yang terluka dan melompat pergi menjauh dari situ. Tangan Sakamoto memukul dinding gua yang ada di sampingnya. Air langsung membanjiri masuk ke dalam gua. Ternyata tempat itu adalah sumber air bawah tanah. Tuan Sakamoto, Shin berseru saat melihat tubuh Sakamoto tenggelam dalam air yang membanjiri gua tersebut. Di seberang sana,
Kashima yang melihat Gaku melakukan gerakan aneh segera bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" "Aku sedang berenang," jawab Gaku. Saat berenang menyelam ke dalam air, Sakamoto menjumpai bangkai pesawat yang pernah ia tumpangi sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, Shinaya juga sampai di dekat bangkai pesawat itu. Melihat sosok tubuh Shinaya yang mendekat, Sakamoto segera meraih tubuh Shinaya dan melemparkannya ke arah bangkai pesawat tersebut. Tubuh Shinaya melayang masuk dan jatuh ke dekat kursi kemudi. Di seberang sana, "Aku tidak bisa bergerak," kata Gaku. Rupanya saat itu, Sakamoto sedang memegangi tubuh Shinaya dari arah belakang dan berkata, "Lain kali, jika kau melukai teman-temanku, kau akan merasakan akibatnya." Wajah Sakamoto memancarkan aura yang mengerikan saat mengatakan hal itu. Mendadak, tubuh Shinaya bergerak lagi dan langsung menyerang ke arah Sakamoto. Terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Kini aku mengerti kenapa bos begitu mewaspadai orang ini. Jika kami tidak segera membunuhnya, dia bisa menyebabkan banyak masalah ke depannya. Gaku bergumam. Kemana perginya? Gaku mencari-cari keberadaan Sakamoto sambil memandangi sekelilingnya. Tubuh Sakamoto terlihat melayang ke atas dan menjebol atap pesawat. Sakamoto mencabut dua roda pesawat dan menghantamkannya ke tubuh Shinaya tanpa ampun. Kasian sekali ya guys, tubuh Shinaya jadi bulan-bulanan kemarahan Sakamoto. Pertarungan berakhir saat tubuh Shinaya meluncur masuk dalam air laut. Oke guys, cukup sekian alur cerita spoiler episode 10 Sakamoto Days Part 2. Atas kelebihan dan kekurangan, Mimin mohon maaf ya guys. Kritik dan saran selalu terbuka untuk kamu. Silakan tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.